Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas besar 2 ergonomi modul 1 antropometri dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Raisa Diaksa, Rizky Trihartanto, MDK Prima, Zahra Nabila, Nabila Alia. Slide berikutnya yaitu tentang pengukuran bagian tubuh. Di sini ada beberapa dokumentasi dari pengukuran bagian tubuh. Yang pertama itu ada pengukuran TB, pengukuran RT, pengukuran RT atas, pengukuran TSB, pengukuran tebal badan. Lanjut ke slide 2. Untuk pengumpulan data praktikum. Di sini ada dua responden. Yang pertama responden satu itu Zara, umur 20 tahun, ras atau suku Jawa, tinggi badan 152 cm. Untuk responden 2 nama Rais, umur 19 tahun, ras atau suku Sumatera, tinggi badan 179 cm. Untuk pengumpulan data praktikum. Di sini terdiri ada 9 deskripsi, singkatan responden satu dan responden 2. Untuk deskripsinya itu tinggi badan berdiri, ya, atau disebut dengan TBTB 152, untuk responden 1 152 dan responden 2 itu 179. Tinggi mata berdiri TMB, responden 1 139, responden 2 166. Tinggi bahu berdiri TBH, responden 1 123, responden 2 146. Tinggi jangkauan berdiri TJT, responden 1 189, responden 2 228. Jangkauan tangan atau yang disebut dengan JT, responden 1 193, responden 2 226. Rentan tangan atau singkatannya RT, responden 1 150, responden 2 182. Tinggi siku berdiri TSB, responden 1 96, responden 2 108. Tebal badan TB, responden 1 16, responden 2 25. Panjang lengan bawah PLB, responden 1 26, responden 2 30. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk pengumpulan, untuk pengumpulan data praktikum lagi, di sini tertera ada simbol R1, R2, X bar, X1 minus X bar, X bar, X2 minus X bar, X1 minus X bar pangkat 2, X2 minus X bar pangkat 2, sigma X1 min X bar pangkat 2, dan standar defisiasi. Nah, untuk standar defisiasi, di sini ada simbol TB-TB. Untuk responden 1 dan 2 itu ada 152 dan 179. Dan untuk X bar-nya itu ada 165,5. X1 minus X bar itu ada minus 13,5. Untuk X2 dikurang X bar 13,5. Untuk X1 dikurang X bar pangkat 2, hasilnya dari TB-TB ini adalah 182,25. Begitu juga hasil berikutnya ada 182,25. Dan dari TB-TB ini ada sigma X1 XI minus X bar pangkat 2 dari hasil TB-TB ini adalah 364,5 dan standar defisiasinya 19,9. Dan juga perlu diingat, untuk mencari standar defisiasi itu menggunakan rumus Excel, bisa dicek di internet. Untuk simbol kedua itu ada TMB. Untuk responden satunya itu ada 139. Untuk responden duanya ada 166 cm. Untuk X bar ada 152,5. Terus ada X1, X1 dikurang X barnya ada min 13,5. Untuk X2 dikurang X barnya ada 13,5. Untuk X1 dikurang X bar pangkat 2 dari TMB ini adalah hasilnya 182,5. Begitu juga hasil berikutnya dari X2 minus X bar pangkat 2 itu hasilnya 182,25. Untuk sigma XI minus X bar pangkat 2 dari hasil TMB ini adalah 364,5. Dan standar defisiasinya adalah 19,09. Untuk simbol TBH dari responden 1 dan responden 2 itu 123 cm dan 146 cm. X barnya 134,5. X1 kurang X barnya ada minus 11,5. Untuk X2 minus X barnya ada 11,5 juga. Dan untuk X1 dikurang X bar pangkat 2, hasil dari TBH-nya adalah 132,25. Begitu juga hasil dari X2 dikurang X bar pangkat 2. Hasilnya sama. Untuk sigma XI dikurang X bar pangkat 2, hasilnya itu 264,5. Standar defisiasinya 16,26. Untuk simbol TJT, responden 1 dan responden 2 itu adalah 189 dan 228 cm. X barnya ada 208,5. X1 X1 dikurang X bar adalah minus 19,5. X2 dikurang X bar hasilnya 19,5. X1 dikurang X bar pangkat 2 dari hasil
dari hasil TJT itu adalah 380,25. Begitu juga hasil dari X2 dikurang X bar pangkat 2. Dan ada juga XI dikurang X bar pangkat 2 dari hasil TJT ini adalah 760,5. Standar defisiasinya adalah 27,58. Simbol JT, R1 dan R2-nya yaitu 193 dan 266 dan 226 cm. X bar-nya 209. Ini min 16,5 dan sama juga hasilnya dari X2 min X bar. Terus ada X1 dikurang X bar pangkat 2 hasilnya 27,225. Begitu juga hasilnya sama. Terus ada XI dikurang X bar pangkat 2 sigma itu 544,5 dan standar deviasinya itu 23,33. Untuk simbol RT ini itu ada dari 150, terus respon individu 182, X bar 166, terus X1-nya. Nah, ini bisa dilihat hasil ini eh, minus positif kan. Ini berarti X1 kurang X bar itu hasilnya min 16, X2 min X bar itu hasilnya 16. Nah, bisa dilihat hasilnya. Lanjut kita ke Lanjut kita ke P5, P10, P50, P90, P95. Nah, ini adalah persentil 5, 10, 50, 90, dan 95. Nah, ini digunakan dicari menggunakan rumus. Nah, misalkan kalau P5 ini menggunakan rumus X bar, terus Z-nya itu tuh tingkat keyakinan. Terus ada di sini ada simbol yaitu namanya standar defisiasi. Nah, untuk Z ini diketahui nilainya adalah 1645. Lanjut kita ke P10 atau persentase 10. Ini menggunakan rumus sama juga, sama dengan P5. Itu diketahui nilai Z-nya itu adalah 1280. Ini untuk P50, sama juga rumusnya. Terus P90 juga sama. Nilai Z diketahui sama dengan minus 1280. P95 sama aja nih rumusnya. Nilai Z diketahui sama dengan minus 1645. Nah, untuk perancangan panjang menggunakan data ini, mengapa dari kelompok kami menggunakan presentil? Itu karena perancangan panjang menggunakan data antropometri tinggi berdiri dengan presentil ke-50. Nah, itu dimaksudkan agar setiap pengguna dengan tubuh yang kecil dan besar dapat dengan nyaman menggunakan sepatu dan tidak terlalu sempit. Jadi kayak eh, mau manusia yang ukurannya kecil ataupun besar itu dengan menggunakan metode presentil ini kayak membuatnya nyaman gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada pengumpulan data praktikum. Nah, ini adalah persentilnya. Bisa dilihat. Nah, ini saya akan membacakan dari simbol R1, R2, X bar, standar defisiasi X, P5, P10, P50, P90, dan P95. Nah, ini bisa diketahui kalau simbolnya TB-TB itu R1 dan R2-nya ada 152, 109. Kan? X barnya 16,55, standar defisiasinya 19,09, standar defisiasi X-nya 9,55, P5-nya ini bisa di bisa diketahui itu 149,80, P10-nya 153,28, P50-nya 16 165,5, P90-nya 177,72, P9-nya 181,20 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Dan ini adalah uh, uji kecukupan data di samping ini sama R1 R2-nya. Nah, ini bisa dilihat sigma-sigma ini hasil-hasilnya. Terus Z per S 20 semua, terus N aksennya 0,005, 0,006. Nah, ini ada uji kecukupan. Di sini tertera bahwa dari nomor 1 sampai nomor 7 itu cukup. Bisa dilihat cukup. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini uji keserakaman data. Bisa dilihat di sini ada dari nomor 1 sampai 7. Untuk TB-TB-nya itu dari responden 1, responden 2 itu 79. Ini bisa dilihat. Ini sama angkanya dari yang sebelum-sebelumnya, cuman yang beda dari BKA dan BKB. Nah, untuk BKA ini itulah batas kontrol atas, BKB ini batas kontrol bawah. Bisa saya sebutkan untuk TBB itu, untuk TB-TB, BKA-nya itu 204, BK, terus BKB-nya 127, TMB-nya 191, BKB-nya 114, TBH-nya 167, BKB-nya 102, TJT, BKA-nya 264, BKB-nya 153.
JT BK-nya 256, BKB-nya 263, RT 211 BKA-nya, BKB 121, TB TB BKA 33, BKB-nya 8, PLB BKA-nya 34, BKB-nya 22. Ini bisa dilihat ada keterangannya. Nah, ini bisa dilanjut lagi sama seperti ini hasilnya. Pun juga sama hasilnya. Nah, untuk analisa dan pembahasannya di sini it- pada praktikum modul 1 ini dilakukan pengukuran data antropometri sorry, dengan melakukan pengukuran dimensi terhadap dua orang responden, yaitu yang saya sebutkan tadi, responden satu itu Zahra dan responden kedua saya sendiri, Rais. Dalam praktikum ini, dalam praktikum ini kami ingin merancang tempat tidur yang nyaman. Adapun dimensi yang diukur antara lain tinggi badan berdiri, tinggi mata berdiri, tinggi bahu berdiri, tinggi jangkauan tangan, rentan tangan, tinggi siku berdiri, tebal badan, panjang lengan bawah. Nah, dari analisis tersebut, disimpulkan bahwa dalam merancang kasur sangat penting untuk memperhatikan kesesuaian ukuran dengan dengan tujuannya adalah agar kasur dapat menyesuaikan dimensi antropometri pengguna sehingga nyaman dan aman saat digunakan. Di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, pentingnya pengukuran antropometri. Praktikum ini menyoroti pentingnya pengukuran antropometri dalam merancang produk, peralatan, dan lingkungan kerja yang sesuai dengan variasi dimensi tubuh. Yang kedua ada variabilitas antropometri. Manusia memiliki beragam dimensi tubuh, dan pemahaman tentang variasi ini penting untuk mencegah cedera, meningkatkan kenyamanan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, hubungan antara antropometri dan ergonomi. Ergonomi memperhatikan hubungan antara dimensi tubuh manusia dan lingkungan kerja atau produk yang digunakan. Dengan memahami antropometri, desainer dapat menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk saran, di sini ada pengguna data antropometri disarankan untuk menggunakan data antropometri yang terbaru dan relevan dalam proses desain produk atau ruang kerja. Ini nih, dipastikan bahwa produk atau lingkungan kerja dapat menyesuaikan diri dengan variasi dimensi tubuh manusia. Yang kedua itu ada adaptasi produk dan peralatan. Produk dan peralatan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai ukuran tubuh pengguna potensial, dapat mencakup pengaturan yang dapat disesuaikan atau berbagai ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan individu. Nah, yang ketiga ini dapat dibacakan uh, evaluasi ergonomi terus-menerus. Ergonomi adalah bidang yang terus berkembang, oleh karena itu penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja ergonomi produk atau lingkungan kerja dengan memperbaharui pengetahuan tentang antropometri dan ergonomi. Kita dapat terus meningkatkan desain untuk kesadaran dan kenyamanan pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.